Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta LDKS yang saya hormati, mudah-mudahan Allah banggakan, Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini menjadi satu wahana untuk memperluas wawasan kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah tiada lain. Yang pertama, kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dan tugas khalifah di muka bumi yaitu untuk memakmurkan dunia ini. Manusia tidak akan bisa beraktivitas, tidak akan bisa berinovasi apabila manusia tidak punya ilmu. Maka salah satu hal yang sangat pantas ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan komunikasi dan motivasi di dalam berorganisasi. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan kerja suatu organisasi. Ya, jadi komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi, karena ini sangat penting sekali berkomunikasi. Ya, hal ini dapat dipahami sebab komunikasi yang tidak baik ya mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi. Misal ya, ketika kita menemukan seorang pemimpin yang komunikasinya kurang bagus, anggap saja dia retorikanya kurang bagus, maka dengan sendirinya kita akan menilai ya, kita akan bisa mengukur ya. Makanya diharapkan komunikasinya sangat bagus ya. Salah satunya yaitu dengan menguasai bahasa. Misalnya konflik antar pegawai ya, akibat kurang komunikasi, miskomunikasian ya, biasanya akan menimbulkan konflik. Maka sebaliknya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerjasama, dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, hubungan komunikasi yang terbuka ya harus diciptakan dalam organisasi. Jelasnya, ketika ada hal yang memang harus diketahui oleh publik ya, oleh seluruh keluarga organisasi itu, maka harus disampaikan, jangan dirahasiakan ya. Tetapi memang ada bagian-bagian yang tidak mesti dibuka secara vulgar seperti itu. Oleh karena itu, hubungan komunikasi yang terbuka harus diciptakan dalam organisasi. Saya yakin kalian sangat memahami tentang komunikasi. Jadi mungkin cek bahasa Sunda nama ngomong lah gitu ya. Kita belajar berkomunikasi. Makanya ketika kalian belajar di intra, di kelas, silakan kalian berbicara. Memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat itu adalah proses latihan untuk melatih berkomunikasi antar teman ya. Karena mungkin saja pengetahuannya luas tapi kemampuan berkomunikasinya rendah, maka apalagi keberaniannya nggak ada, itu saya rasa akan kurang baik nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, motivasi. Kenapa komunikasi bahasannya digabungkan dengan motivasi ya? Jadi komunikasi dan motivasi berorganisasi ya. Karena diharapkan dari proses komunikasi yang baik akan menjadi salah satu motivasi bagi warga organisasi itu untuk mau beraktivitas, untuk mau berkarya. Tidak semua
anggota suatu organisasi atau tidak semua manusia mau bekerja, mau maju, mau beraktivitas atas dasar kesadaran diri sendiri. Tidak semuanya. Jadi mereka bekerja itu tidak semuanya atas keinginan. Ada yang mau bekerja itu karena harus ada motivasi dulu, harus ada dorongan, ya. Jadi ada yang majunya itu harus dimotivasi saja, harus didorong saja, ya. Walaupun sebetulnya manusia itu mestinya harus mau bekerja atas keinginan sendiri. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala manusia diberi kelebihan. Apa kelebihan manusia? Yaitu kelebihan akal. Akal itu yang membedakan antara manusia dengan binatang atau dengan makhluk lain. Nah, itu. Ya. Tetapi memang kenyataannya. Ya, oleh karena itu maka ya, komunikasi itu, ya, komunikasi yang baik, ya, itu dapat menjadi salah satu motivasi bagi anggota atau bagi keluarga suatu organisasi. Ya, maka kembali lagi, komunikasi itu sangat penting. Karena untuk memotivasi itu kan satu mungkin memotivasi dengan kata-kata, dengan komunikasi yang baik. Kalau misalkan antar warga satu organisasinya sering berkomunikasi, sering kumpul, sering sharing, maka akan menimbulkan satu kekompakan gitu ya. Kalau sudah kompak maka bergerak bersama-sama. Tapi kalau kurang berkomunikasi, acuh tak acuh. Seorang pemimpin cuek saja, lihat karyawan, lihat anggotanya rajin cuek, lihat anggotanya diam aja cuek. Apa kan namanya cuek, gitu, cuek bebek begitu. Nah itu kan tidak bagus seperti itu, ya. Harus ada komunikasi, jalinan komunikasi yang baik supaya bisa menjadi motivasi. Salah satunya kan dengan komunikasi. Walaupun mungkin ada motivasi yang lain yang bisa diberikan. Ya, memotivasi orang itu kan bisa dengan memberikan ribet gitu ya. Tapi kalau diberi ribet terus khawatir menjadi ketagihan gitu ya, ketagihan. Jadi kecanduan ribet, tanpa ribet dia tidak mau berjalan gitu, khawatir juga ya. Jadi cari yang lain. Nah seperti itu ya, anak-anakku sekalian ya. Jadi sekali lagi komunikasi, motivasi dalam berorganisasi itu sangat penting dipahami dan dikuasai oleh setiap orang yang mau berorganisasi. Ya, itu saja mungkin ala kadar dari saya. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan khusus bagi saya, umumnya bagi kalian yang mendengarkan, bagi siapa saja yang pernah mendengarkan kalimat-kalimat ini. Ya, kesalahan dari saya, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi wawasan keilmuan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesabaran ya dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini ya. Yang memang mungkin sebagian orang mengatakan cukup membosankan gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika dulu belajar seperti biasa, para siswa itu sangat mengharapkan libur supaya diam di rumah. Tetapi ketika oleh Allah diberi kesempatan diam di rumah lama, pusing juga mau ke sekolah. Nah itulah manusia ya, itu manusia, sifat manusia, manusiawi. Baik, demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.